MG Listeners, Inggris menatap laga pertama grup B pada Piala Dunia 2022 menghadapi Iran di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar malam ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka berhasrat fokus pada pertandingan setelah terjerembab dalam isu-isu kontroversial jelang bergulirnya turnamen. Dan untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi. Terima kasih Mas Erwin telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Mas Erwin, isu apa nih yang menghinggapi timnas Inggris atau The Three Lions sebelum turnamen 4 tahunan ini dimulai nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Barat? Ya, yang menarik salah satunya adalah bocoran dari formasinya Inggris ini udah tersebar gitu ya. Entah ini benar atau enggak, entah ini buat decoy atau buat pengalih perhatian. Tapi yang jelas ada susunan pemain yang sudah tersebar ke halayak ya. Sebenarnya kan formasi atau line up itu kan 1 jam sebelum kick off baru keluar gitu. Baik, Mas Erwin, The Three Lions sebagai semifinalis Piala Dunia 2018 dan runner-up Piala Eropa 2020 ya kalau nggak salah. Ini punya catatan kurang memuaskan sebelum turnamen. Ini kenapa kira-kira Mas Erwin penyebabnya? Ya, mereka tidak menang di 5 pertandingan terakhir, terus terdegradasi dari topnya UEFA Nation League ya. Mungkin memang banyak pengaruh yang dialami atau dihadapi oleh para pemain Inggris ya. Salah satunya adalah padatnya jadwal. Mereka yang main di top klub Liga Inggris kan harus bermain di 3 kompetisi. Di Premier League, di Piala FA, di Piala Liga Champions. Itu kalau mereka nggak dimainkan di Carabao Cup. Jadi kalau mereka main semuanya ada di 4 kompetisi. Itu juga salah satu, mungkin juga bisa menyebabkan salah satunya pemain-pemain Inggris ketika main di timnas mereka kurang bisa optimal gitu. Karena kan harus mikir juga, dia harus main di timnas ketika kembali ke klub. Jadwalnya sangat padat dan persaingannya kan sangat ketat kalau di Liga Inggris. Harus diakui persaingan di Liga Top Eropa, Inggris ini bisa dibilang yang paling ketat ya. Dari perolehan poin, dari kualitas pemain antar tim. Ini kan Inggris bisa dibilang yang paling ketat saat ini itu. Bahkan tim papan bawah atau tim papan tengah aja bisa menang lawan tim papan atas seperti Manchester City ataupun Liverpool sekarang yang ada di papan tengah gitu kan. Baik, Mas Erwin, tapi untuk di Piala Dunia kali ini Inggris tergabung di grup dengan Amerika Serikat, Wales dan juga Iran. Kalau kita lihat peta persaingannya di grup B, ini sendiri seperti apa sih sebenarnya peluang The Three Lions? Ya, peluang karena memang belum kick off, belum ada tim yang bertanding sampai hari ini, baru hari ini bertanding. Peluangnya tentu bisa dibilang nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau secara tradisi, secara kualitas pemain, ini Inggris memang pantas untuk dijagokan untuk setidaknya maju ke babak berikutnya. Tapi yang harus diingat di sini adalah, ini menarik nih sebenarnya grupnya Inggris ini. Inggris akan ketemu Wales juga. Secara tradisi, ini kan mereka musuh bebuyutan dalam hal Wales ini kan nggak mau kalah sebetulnya sama Inggris kan. Ini kan mereka Inggris Britania kan, Inggris Raya. Kalau udah sama-sama ketemu Inggris ketemu Irlandia, ketemu Skotlandia, itu pasti akan ketat. Lalu di 2 tim lainnya, Amerika ketemu Iran. Secara politik kan mereka juga bersaing gitu. Jadi pasti juga akan ketat pertandingannya. Tensinya agak naik tuh pasti ya. Iya, tensinya pasti antara Inggris ketika ketemu Wales, Inggris ketemu Amerika ketemu Iran, itu pasti ada bumbu-bumbu politisnya lah, saya yakin gitu ya. Yang membuat pemain di lapangan juga pasti punya semangat lebih gitu ya, terutama pemain Wales ketika menghadapi Inggris atau Iran menghadapi Amerika. Tapi kembali lagi, bagaimana persaingannya? Ya Inggris secara kualitas pemain, secara tradisi, secara individu, secara permainan ya. Kalau kita track recordnya dari Euro tahun lalu ketika mereka masuk ke final gitu, pantas untuk dijagokan. Tapi sekali lagi, Iran yang menjadi lawan Inggris pertama ini juga nggak bisa diremehkan, karena dalam 3 pertandingan terakhir Iran nggak kalah, bandingin sama Inggris yang 5 kali nggak menang-menang itu. Dan yang dikalahin sama Iran ini bukan tim yang main-main itu. Mereka menang 1-0 lawan Uruguay, mereka bisa seri lawan Senegal, lalu menang lagi lawan Nicaragua. Senegal sama Uruguay kan juga tim yang kuat juga gitu, yang main juga di Piala Dunia. Uruguay pemain-pemainnya kelas dunia, Senegal juara Piala Afrika.
Jadi Iran ini sekarang juga setelah eranya Ali Daei, Mehdi Mahdavikia di era sebelum 2000 itu, sekarang lagi bangkit lagi nih Iran nih, pemain-pemainnya banyak yang main di liga top Eropa gitu, jadi nggak Mhm. bisa diremehkan juga sama Inggris. Mhm. Nah, spesifik soal Iran, ya memang The Three Lions Inggris patut dijagokan, tapi Iran seperti kita ketahui pernah memiliki generasi emas dan menjadi tim yang ditakuti di masanya. Ini bagaimana nih, Mas Erwin, kalau melihat Iran di bawah pelatih Carlos Queiroz menghadapi turnamen 4 tahunan ini? Carlos Queiroz ini sebenarnya baru masuk ke Iran ya. Mhm. Maksudnya dia tidak berperan dari awal sejak dari babak kualifikasi zona Asia menangani Iran. Enggak, dia masuknya di tengah-tengah gitu. Tapi secara keseluruhan kalau dilihat dari dari klasemen ketika Iran lolos ke Piala Dunia, Iran itu ada di atasnya Korea Selatan. Mhm. Jadi bisa dilihat, oke, Iran di penyisian di ketika satu grup sama Korea Selatan, mereka kalah lawan Korsel. Tapi secara keseluruhan Iran ada di posisi 1, Korsel ada di posisi 2. Mhm. Itu aja sudah bisa memperlihatkan bahwa Iran ini memiliki tim yang kuat gitu. Mhm. Jadi sekali lagi Carlos Queiroz punya pengalaman yang banyak, punya pengalaman menangani tim-tim kelas dunia. Terus didukung oleh pemain-pemain Iran yang sekarang sudah banyak lagi yang main ada di Liga Jerman, ada yang di Liga Portugal, kayak Mehdi Taremi itu main di Liga Portugal, sama Porto juga lagi bagus Portonya kan. Mhm. Ada yang di Liga Jerman main di Leverkusen, Mhm. pemain strikernya gitu. Jadi punya potensi untuk menyulitkan Inggris gitu. Setiap tim yang ada di grup ini, grup B ya. Mhm. Di grup B ini punya potensi semuanya gitu. Mhm. Tadi yang main di Leverkusen Sardar Azmoun namanya, striker. Mhm. Jadi punya pemain-pemain yang kelasnya tuh juga kelas pemain, bukan main di Liga Iran atau di liga yang semenjana, bukan, yang kelasnya yang main di liga top Eropa juga Iran ini. Mhm. Baik, Mas Erwin, kalau kita lihat formasinya, ini yang akan dipakai oleh kedua kesebelasan. Untuk The Three Lions akan memakai 3-4-3, sementara kalau Iran ini 4-2-3-1. Nah, kalau kita mau mencoba mengkomparasi kedua strategi yang digunakan oleh kedua tim ini, akan lebih menguntungkan yang mana kira-kira kalau kita kaitkan juga dengan strategi dan komposisi pemainnya? Kalau Inggris kayaknya makainya 4-3-3 deh, dari formasi yang sudah bocor, karena mereka Mhm. agak jarang pakai 3 pemain belakang ya. Seringnya Mhm. mereka pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau 4-3-2-1, itu formasi yang paling sering dipakai oleh Inggris gitu. Mhm. Di Kalau mereka pakai 4-3-3 seperti formasi yang bocor Mhm. ini Inggris mainnya ofensif, Hmm. benar-benar ofensif, karena pakai 3 pemain depan, 3 pemain gelandang ya. 4-3-3 tuh di kiri ada Luke Shaw, di tengahnya ada Harry Maguire, ada John Stones, di kanannya ada Kieran Trippier. Kalau di depan kan ada Harry Kane, Mhm. lalu ada Bukayo Saka sama Raheem Sterling. Mhm. Inggris ini pelatihnya udah mengisyaratkan kalau mereka bakal melakukan rotasi, karena kan jadwal di Piala Dunia ini kan ketat ya. Mhm. 3 lawan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan mereka kan belum lama rest dari liga lokalnya. Mhm. Liga lokal itu kan minggu lalu masih main sebenarnya kan. Mhm. Mhm. Liga Inggris baru selesai hari Minggu kemarin, hari Sabtu Minggu kemarin, minggu lalu baru selesai. Jadi mereka nggak punya waktu lama untuk bersiap, mereka nggak punya waktu lama untuk rest. Jadi rotasi ini harus dilakukan kalau kata Southgate gitu. Mhm. Jadi ditegaskan lagi Mas Erwin, Kane dan Saka nanti akan diduetkan oleh pelatih Southgate nggak dalam pertandingan malam nanti? Kalau Kane kemungkinan besar main ya. Mhm. Main dari awal, dari starter gitu. Kalaupun dirotasi, kecil kemungkinan Kane ini dirotasi. Jadi kalau rotasi yang mungkin dilakukan oleh Southgate bukan di sektor striker yang diisi Kane gitu. Mhm. Kane ini kan cadangannya ada Callum Wilson, strikernya Newcastle, yang juga lagi bagus Newcastle-nya kan di Liga Inggris. Yang Mhm. paling mungkin dirotasi kan pemain-pemain sayapnya, pemain-pemain tengahnya gitu. Mhm. Sangat mungkin kalau misalnya mau mengejar kemenangan, mengejar kemenangan, memforsir kemenangan di pertandingan lawan Iran ya, yang ofensif macam kayak Harry Kane sama Bukayo Saka atau Raheem Sterling dimainkan dari awal. Mhm. Lalu bagaimana dengan tim lawan? Taremi dari Iran akankah diturunkan oleh pelatih Queiroz? Taremi ini pemain yang lagi bagus di Porto. Dia
19 kali main, 13 gol, 8 assist. Jadi pantas untuk jadi jadi starter. Waktu menang lawan Uruguay, dia di pertandingan uji coba sebelum di Piala Dunia ini, dia juga mencetak 1 gol waktu menang 1-0. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya nggak cedera ya pasti dia diturunkan karena memang andalan nih. Iya. Baik, terakhir Mas Erwin untuk prediksi skor dan juga ball possession pertandingan Inggris lawan Iran nanti malam. Kira-kira skornya prediksinya berapa nih kalau dari Mas Erwin? Mungkin Inggris bisa menang tipis ya 2-1 gitu ya. Karena di pertandingan pertama itu kan selalu nggak mudah ya, apalagi untuk tim-tim yang diunggulkan kayak Inggris ini. Dan lawannya kan bukan lawan yang kaleng-kaleng gitu ya. Kalau lawannya kaleng-kaleng mungkin bisa menang telak, tapi ini kan Iran yang di uji cobanya juga lagi bagus juga mereka. Kalaupun menang mungkin tipis 2-1 atau 1-0 sepertinya Inggris ya. 2-1 atau 1-0. Ini nampaknya akan menjadi pertandingan yang sengit malam ini. Inggris kontra Iran. Laga pertama di grup B Piala Dunia Qatar 2022 Senin 21 November pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan berlangsung di International Khalifa Stadion. Terima kasih Mas Erwin Fitriansyah atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Mas Erwin. Terima kasih.